malam. Kemudian sekitar jam 1 atau jam 2 sudah harus ada meeting persiapan untuk besok pagi. Atau Bapak Ibu yang ada di bisnis, di usaha, komplain. Oh, banyak sekali sharing curhat yang saya dan kami pendeta-pendeta ya, dari perspektif pendeta kami menerima misalnya kata ini Bapak Ibu, depresi Pak Pendeta. Ya, sekarang ini tidak main-main. Kita sedang berada di pinggir depresi. Karena apa? Karena komunikasi yang sulit tadi, karena tadi jam yang demikian, semuanya nggak ada batasnya, tapi juga berbagai hal tantangan dalam kehidupan. Tapi ingat, satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Tuhan selalu menghiburmu, Tuhan selalu menyertaimu. Dia bukan Allah yang membelakangi. Perhatikan ini, dia bukan Allah yang membiarkan, dia bukan Tuhan yang melupakan, dia Tuhan Allah, roh itu, roh ruah, ya, angin yang power ilahi itu, yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu datang, dia selalu tanya, halo GKJ Tangerang, piye kabar, gimana, saya, bagaimana, baik kabarmu nak? Bagaimana kabarmu jemaatku, umatku? Saudara, Anda dan saya harus merespon. Dan malam ini adalah malam merespons. Tapi saya mau kita baca ulang ayat 46. Coba PPT dilanjutkan, lihat ini. Katanya, kata siapa? Yesus kepada mereka. Ada tertulis demikian. Ini penegasan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika apa? Tadi yang ketiga. Jadi pertama masih ingat kepada perempuan, ibu-ibu. Yang kedua masih ingat tadi apa? Kepada yang berjalan ke Emmaus 7 mil. Ya, letih lesu berbeban berat. Waktu Yesus Rabuni guru Tuhan itu membukakan mata hati mereka dengan jamuan, melayani jamuan makan seperti terakhir mereka bertemu, mereka semangat lagi. Mereka pulih lagi. Mereka sukacita lagi. 7 mil lagi mereka kembali ke Yerusalem. 7 plus 7. 14 mil mereka lakukan. Sekarang apa? Nih, perhatikan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Jadi lihat, waktu pertemuan ketiga. Di mana itu Pak Lusindo, Pak Pendeta? Di sini Bapak Ibu. Waktu, ingat gambar tadi ya. Waktu mereka lagi kumpul, membicarakan, kalau menurut tafsiran ya Bapak Ibu, tafsiran Biblika, lagi ngobrol-ngobrol kurang lebih penampakan Yesus yang pertama, penampakan Yesus yang kedua, lagi ngobrol-ngobrol lagi. Iya, itu kemarin kami ke kubur Yesus, begitu mungkin ya. Lalu yang dua murid Yesus, iya betul ya. Salah seorang namanya Kleopas ya, Kleopas mungkin bilang, iya betul. Kami nggak nyangka bahwa tamu tak diundang itu adalah guru kita, Rabuni kita, Tuhan kita. Kami dibukakan dan seterusnya. Lagi mereka kumpul, tiba-tiba Yesus hadir. Wus, shalom. Anda bayangkan, hari ini, wus, dia hadir di GKJ Tangerang. Dan Tuhan sepertinya berkata pada Anda, pada saya, pada panitia, pada setiap wilayah barat yang lain, pada setiap komisi, pada setiap bagian talenta-talenta potensi yang ada di Tangerang, shalom. Dan kita harus menjawab apa? Alaihim shalom. Ya, ada tertulis demikian. Mesias harus, lihat kata harus, tidak tawar-menawar, bukan? Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oh, Tuhan tidak meminta Anda dan saya untuk plak percis seperti dia, harus mati, bahkan mati di kayu salib, begitu disalib. Tidak. Justru pengorbanannya sudah memulihkan Anda dan saya. Mau tidak berlaku lagi. Tapi apa yang Tuhan mau? Itu tuh yang pertama tadi, agak awal tuh, setelah titik 2. Mesias harus, izinkan sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudari, harus menderita. Jadi Anda dan saya, kalau mau jadi pengikut Tuhan,
Jadi Bapak, Ibu, dan seluruh Anda, sahabat-sahabat, saudara-saudara, kalau mau jadi murid Tuhan, jadi Anda semua jemaat Kristus, khususnya Tangerang, dan semua Anda simpatisan, saya tidak tahu, mungkin ada dari gereja lain, ya, dari luar Jakarta, luar Tangerang, dari luar negeri mungkin ada yang ikut juga, ya kan? Ibadah ini, puji Tuhan, harus katanya menderita. Saya mau ajak Anda dan saya, mari mati bersama kematiannya. Mati akan kebiasaan buruk. Mati akan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari bangkit. Mari bangkit bersama kemenangannya atas maut. Kalau gambar zaman-zaman dulu, lukisan zaman dulu bagus Bapak Ibu. Jadi salib, ya, itu di bawah salib, bawah kaki Yesus itu ada tengkorak-tengkorak. Seperti Yesus menginjak mengalahkan itu. Dia bangkit dari kemenangan akan maut, mengalahkan maut, dan dia mengatakan, kamu harus bangkit. Tangerang, ayo bangkit. Ya, seluruh perjalanan Tangerang membuktikan bahwa semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya ingat betul bagaimana Tangerang boleh mencoba, ya, pertama kali dulu untuk rumah pastori, kemudian juga bersamaan itu mencari pendeta. Sekarang pendeta sudah 2, wah luar biasa, ya kan? Pendeta jemaat di GKJ Tangerang ada 2. Siapa Bapak Ibu? Ya, Pak Pendeta Matias dan juga Pak Pendeta Ivan. Nehemia, kalau bicara pendeta jemaat juga 2. Coba itu, ya, saya Pendeta Lusindo sama Pak Pendeta Agus. Nah, lihat kebaikan Tuhan. Kemarin sebelumnya lagi maksud saya, itu Bumi Indah sudah didewasakan. Coba ladang menguning sudah siap, ya, untuk dituai. Sekarang kemarin yang paling terdekat dewasa atau dibiarkan GKJ Serpong. Tuhan berkati luar biasa GKJ Tangerang. Top Marco Top, gitu ya. Mantul. Tuhan berkati. Jangan pernah ragu penyertaan Tuhan. Sekarang tanah Banten menjadi ladang GKJ Tangerang, juga Bumi Indah, juga GKJ Serpong untuk lebih luas lagi. Ya, sampai sana, Merak, sampai mana, sampai ke sebelah sana, saya kurang tahu, timur, barat, selatan, utara. Ya, Tuhan kasih ladang luar biasa. Di tanah Banten, GKJ yang pertama adalah GKJ Tangerang. Anda punya sejarah. Anda ada dokumentasi dengan kasih karunia Tuhan. Anda memiliki kesempatan di awal. Kalau sudah di awal diberkati, di pertengahan pasti diberkati. Sampai selama-lamanya juga diberkati. Jadi sekali lagi, mari mati, bangkit, kemudian naik terus. Tangerang, saya berdoa, Anda semua naik. Naik apa? Ya tidak hanya luas tadi, tidak hanya jumlah jemaat umatnya, ya, tetapi juga kualitas iman, pengharapan, dan kasih. PPT boleh diteruskan. Tetapi yang berikutnya, lihat ini. Setelah mati segala kebiasaan buruk yang tidak sesuai firman Tuhan, bangkit bersama kebangkitannya, naik bersama dia naik. Kita peringati kemarin dengan seluruh kualitas kita tadi, kualitas pelayanan, kualitas kerja, kualitas studi juga dipenuhi. PPT boleh ikuti saya, dilanjut PPT. Dipenuhi, ya. Jadi bagian Anda dan saya sekarang adalah bagaimana kita dipenuhi oleh proses refleksi yang sangat kuat tadi. Mati yang tidak baik, bangkit, munculkan yang baik, yang benar, dan dari semua itu naik kualitas. Tangerang
Anda akan terus diberkati luar biasa untuk siap jadi berkat. Ini yang pertama, poin pertama. Ini aku, oh Tuhan. Ini kami, oh Tuhan. Jadi ketika engkau berkata ini aku, ini yang pertama ya, oh Tuhan, dan ini kami, oh Tuhan, kita teringat ayat 47. Coba kita lihat, buka Alkitab Anda masing-masing lagi. Ayat 47. Ya, ayat 47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan, PPT boleh lanjut. Ya, dan pengampunan dosa, lihat ini, harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari mana saudara-saudara Bapak Ibu? Ya, dari Yerusalem. Coba kasih lihat ayatnya, panitia, tolong tim dimajukan. PPT, ya lanjut lagi. Ya, berhenti dulu belakang. Ya, dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan, 1, dan pengampunan dosa, 2, harus disampaikan kepada apa? Segala bangsa. Coba lihat gambar salib ini, Bapak Ibu. Ya, jadi salib itu minimal ada 2 tadi dikatakan. Apa itu? Pengampunan, tapi diawali dengan apa? Pertobatan. Jadi kalau dibalik, ayo bertobat. Udah, kalau masih ada yang demikian membenci, marah, geram, sekarang waktunya untuk lebih lagi boleh luruh. Ya, masih ada yang membuat engkau gampang untuk menjadi kesal, ibu bapak. Oke, oh banyak Paulusindo. Sekarang harus dikurangi. Ini yang menjadi bagian perjuangan kita sama-sama sekarang. Itu tadi soal depresi itu tadi. Sekarang waktunya untuk masuk di dalam keheningan dan kelembutannya Tuhan. Kita berani untuk dengan kekuatan Tuhan merengkuh kerapuhan kita. Mari mengaku bahwa aku ini, oh Tuhan, debu abu. Kami ini Tuhan, debu dan abu. Masuk ke situ. Ketika engkau mengakui akan kelemahanmu, ibu bapak, di situ ada pemulihan. Tuhan, aku sering berbohong. Tuhan, aku beberapa kali menyakiti hati keluargaku, pasanganku, istriku, suamiku. Tuhan, aku masih sulit untuk memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anakku. Tuhan, aku masih belum mampu untuk lebih menghormati dan menyenangkan hati orang tuaku. Tuhan, aku punya komunikasi yang kurang baik dengan kakak dan adikku. Tuhan, aku masih belum bisa betul-betul peduli dan berbagi kepada tetangga, kepada sahabat, kepada teman. Ya, habiskan pandemi Tuhan, dan seterusnya. Kita akan temukan banyak alasan untuk itu. Tetapi berhentilah dengan pengakuan tadi, bahwa aku ini lemah. Dan minta Tuhan memelukmu, merengkuh, dan kau bisa merengkuh akan keterbatasanmu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk berdamai dengan dirimu sendiri, dan kemudian bisa memaklumi orang lain. Ya, saya mau Anda janji mulai malam ini dengan kuasa Roh Tuhan, dengan tema kita hari ini. Here I am. Ini aku Tuhan. Ya, itu tadi. Saya ini aku Tuhan. Ini saya Tuhan. Ini saya Bapak. Ini aku dengan semua yang tidak pernah terselubung di hadapan-Mu. Tidak ada yang bisa tertutupi. Walaupun aku sering kali mencoba membohongi diriku. Ya, kita sering coba bohongi diri kita. Kita bilang kita kira kita mampu. Kalau ada hal yang berhasil, kita sering sangka itu karena kemampuan kita. Tidak. Semuanya kembali dan harus dikembalikan kepada Allah, pemilik, bahkan pencipta alam semesta.
PKJ 117. Tahu lagu ini Bapak Ibu? Saya mau ajak nyanyi dia lagu ini. Coba ditampilkan teksnya Bapak Ibu. Saya mau nyanyi buat Ibu Bapak. Saya mau Ibu Bapak di tempat masing-masing boleh menyanyi walaupun di mute, tetap mute ya Ibu Bapak. Teks boleh ditampilkan PKJ. Lagunya pasti dikenal, pasti kenal. Sekali lagi teksnya. Dulu. Ya, ini dia. Kenal ya? Pasti kenal. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Jadi lihat ini Bapak Ibu. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Jadi nggak ada doa yang tidak didengar. Saya sekali lagi mau katakan, kalau ada yang mengatakan mungkin secara tidak sengaja atau karena emosinya, Tuhan kok nggak dengar doaku? Tidak. Semua doa itu didengar. Tapi jawabannya itu Tuhan. Nah, ini posisi kita yang pertama tadi. Ini aku. Here I am itu. Oke? Saya teruskan dulu. Akulah pencipta terang, malam jadi genderang. Siapakah utusanku membawa terang? Sekarang kita berhenti lagi, biar seru ya Bapak-Bapak. Sekarang bagian kita adalah merespons. Tuhan sepertinya nanya nih sama GKJ Tangerang, siapa yang mau bawa terang? Di tanah Banten, di dalam kehidupan pandemi, perjuangan pandemi yang global ini, di seluruh tantangan perjuangan keluargamu, di seluruh perjalanan kehidupanmu, Allah yang menciptakan, yang mengadakan itu, sekarang nanya dan minta kita merespons umat jemaat. Ya, saya mau Anda menjawab dengan refrain ini, ya kan? Udah tahu lagunya kan? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Oh, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Bapak Ibu, di bagian ini sebetulnya minimal ada 2 kata. Ya, PPT bisa dilanjutkan sedikit. Saya dapat ini luar biasanya kemarin ketika ibadah pembiakan GKJ Tangerang itu ke GKJ Serpong, ya, Sekum Sinode, luar biasa. Saya dapat ini bersyukur sekali. Ya, matur nuwun. Mengatakan gini, Ibu Bapak, apa sih tandanya orang yang sudah dewasa sama yang belum dewasa? Apa indikasi yang paling jelas seseorang itu bertumbuh atau tidak bertumbuh, khususnya dalam spiritual, dalam iman? Lalu ujung-ujung kata itu di depan-depan itu tuh luar biasa. Jadi kalau saya boleh langsung ke tematik hari ini, bahwa kita dipulihkan lagu tadi, ya, ini aku, gitu ya, itu ada dipulihkan, memulihkan, dipulihkan, memulihkan. Jadi kalau cuman disuapi, dijagai, diladeni, ditemani, di macam-macam di depannya, itu biasanya gitu ya, refleksinya orang yang sudah dewasa atau masih anak-anak, Bapak Ibu. Masih anak-anak, masih kerdil, masih terus minta susu dan sebagainya itu. Tidak ada dan belum ada pertumbuhan. Tapi saya berdoa dengan tema hari ini. Dengan kalimat, ini aku, here I am.
This is me, God. Ya, ini aku, Tuhan. Allah pencipta. Kita mau bilang GKJ Tangerang, Anda harus siap bukan sekedar di. Umat jemaat Tuhan, ayo tidak sekedar di, tetapi harus menemani, menjagai, mengasihi, melayani, dan sebagainya. Ringkasannya adalah dipulihkan, memulihkan, diberkati, memberkati. Saya berhenti dengan gitar ini. Saya rindu teman-teman. Kami sudah janjian, tapi kita akan nyanyi refrain dengan lagu ini. Tadi yang kita nyanyikan. Ini aku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Puji Tuhan. Ya. Sekarang yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudari. Kita masuk bagian yang terakhir. Hanya 2 poin malam ini. Kalau kita sudah bisa bilang, ini aku Tuhan, ini kami Tuhan. Baru berikutnya adalah, pakailah aku. Pakailah kami Tuhan. Jadi ada bagian ketika untuk GKJ Tangerang, akhirnya bisa terus tidak hanya di tadi. Saya yakin percaya GKJ Tangerang akan menjadi salah satu GKJ yang akan makin diberkati Tuhan. Karena ladangnya luas sekali itu tadi. Ya, semangat mudanya banyak, potensinya luar biasa, talentanya juga dipersilakan oleh Tuhan dengan berbagai kreativitas, ya. Pendetanya juga muda-muda dan seluruh semangat yang luar biasa dari para sesepuhnya, mengingatkan, menuntun para adiosuonya, ibu-ibunya luar biasa ya Bu ya, bapak-bapaknya juga, belum pemuda-pemudinya, remajanya, sekolah minggunya, luar biasa. Nah, kalau ini saya mau kasih lihat gambar GKJ Tangerang dulu. Coba mana kasih lihat GKJ Tangerang fotonya, saya sudah siapkan PPT. Foto ini saya dapatkan di web ya, di Foursquare ya. Bisa ditampilkan PPT foto GKJ Tangerang. Foto iya, lihat. Apa nggak kangen, ya kan? Apa nggak rindu? Apa yang menarik dengan arsitektur? Saya juga cukup mendalami arsitektur selain homiletika khotbah ya Bapak Ibu. GKJ Tangerang jelas plek itu, lihat. Secara bagian pertama ada salib. Betul Ibu Bapak? Dan lokasi kita di pinggir jalan Percis. Dan terus betul-betul dinyatakan ya, diwartakan, ini aku
utus aku, ya, ku dengar engkau memanggilku. Gereja itu dipanggil keluar, gereja. Tapi setelah itu di pinggir, lihat ini, bagus sekali cover depan GKJ Tangerang. Ada tulisan jelas, ceto itu, GKJ Tangerang. Sekali lagi, lokasi Anda, Bapak Ibu, gedung gereja kita khususnya ya, kita bicara, pinggir jalan. Jadi letaknya di posisi tulisan GKJ Tangerang itu dibikin agak bawah. Ya, apakah ini sengaja, tidak sengaja, tapi saya yakin pasti ini adalah bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, betul? Salib menjadi pewartaan dari GKJ Tangerang. Dengan semangat tadi, segala yang buruk, yang busuk, yang jelek, mati bersama kematian, bangkit. Semua potensi yang baik, yang indah dari GKJ Tangerang, bangkit. Semua halangan, rintangan, pergumulan, pandemi ini, kerinduan besok, bagaimana untuk meningkatkan, Tuhan terus menyatakan sinarnya, salib di bawah, ya, tambah-tambah, salib itu plus ya, tambah-tambah. Tapi juga di dekat itu menarik GKJ Tangerang. Menandaskan bahwa siap benar-benar mewartakan sebagai gereja Kristen Jawa di tanah Tangerang, di tanah Banten, di sekitar Banten, di sekitar keberadaan Tangerang. Yuk, Ibu Bapak, sekarang saya mau ajak semakin oleh karenanya mengasihi. Semakin juga berbagi. Mengasihi, berbagi. Berbagi apa Pak Pendeta? Kebaikan Tuhan. Jadi salurkan terus akan cerita bagaimana GKJ Tangerang ditemani Tuhan. Khususnya dengan refleksi terakhir kita, dengan kematiannya, kebangkitannya, dengan naik ke sorga, menyiapkan tempat di sorga, dan dia akan janji datang kedua kali untuk Anda dan saya, tetapi juga kebaikan Tuhan yang real, nyata, mencukupkan segala sesuatu di tengah segala yang betul-betul sangat minim. Ya, kemarin kita dengar kabar sekarang masih ada pergolakan department store gitu ya, tutup, ya kan? Saya tidak boleh sebut merek kan, tapi Bapak Ibu tahu ya, pusat swalayan tutup, terus demo karyawan, dan sangat manusiawi karena sudah susah, lalu kena PHK dan berbagai hal. Saya tidak tahu apakah juga ada di antara Bapak Ibu, tapi dengan pergumulan yang sejenis juga mungkin. Tapi ingat, kita tetap harus memandang akan salib Tuhan, memancarkan itu di dalam apa? Untuk terus dari bahkan keterbatasanmu, keterbatasan saya, kelemahan saya, kelemahanmu, ya, keringkihan kita. Kita sangat ringkih. Ya, makanya kita pakai masker, virus yang sedemikian kecil, demikian kita kalah. Betul? Kita lemah, tetapi dengan kekuatan Tuhan, kita akan terus berbagi. Berbagi akan kebaikan Tuhan. Saya mau kasih lihat foto ini juga. Ini terjadi kemarin antara Palestina dan Hamas. Boleh dilanjut PPT? Mari rasakan sukacita kebahagiaan dari gambar ini. Boleh dilanjut PPT gambarnya? Ketika Hamas dan Israel bersepakat untuk gencatan senjata. Ya, 11 hari loh Bapak Ibu, 11 hari. Itu setiap detiknya, bukan lagi jam, bukan menit. Setiap detiknya, ciung, 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 ya kan? Rudal, saling serang, habis-habisan. Yang menara tinggi, gedung tinggi, kita lihat di televisi beritanya, roboh. Rumah-rumah hancur. Semua terhenti. Jatuh banyak sekali korban.
Percuma. Kenapa saya bilang percuma? Perang selalu membawa penderitaan. Tapi saya mau ajak kita refleksi. Lihat, kalau Israel dan Hamas saja bisa gencatan senjata, kenapa kita nggak gencatan senjata? Ini hal yang praksis. Anda ngerti maksud saya? Ya, mungkin tidak perang yang seperti mereka, tetapi gencatan senjata untuk lebih adem dengan orang-orang di sekitar, dengan keluarga. Kalau dengan pasangan mungkin sedang ribut, lagi marah-marahan. Halo, suami istri, baik pasangan muda, keluarga muda, atau yang sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu, ya, nyun sewu ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya salah seorang hamba Tuhan, ada Pak Pendeta Matias, ada Pak Pendeta Ivan juga, kami mau mengingatkan, yuk gencatan senjata. Ya, kalau boleh bukan hanya malam ini saja, bukan sementara saja, seterusnya utusan dari negara-negara lain, ya kita tahu di televisi datang kepada kepada pihak Hamas, kepada Israel khususnya. Udahlah, dipanjangin aja itu gencatan senjata, bahkan kalau boleh seterusnya, baru nanti ada pemulihan. Kita doakan untuk bumi, untuk dunia, dan terkhususkan untuk Indonesia. Kalau di Indonesia apa? Ini, gambar ini, 3M. Oke? Boleh kasih lihat. Ingat ya Bapak Ibu 3M? Udah pasti. Bu, Pak, ayo bagikan yang baik. Walaupun sudah vaksin 2 kali, siapa yang sudah vaksin 2 kali? Siapa yang vaksin baru sekali? Jangan kecil hati ya Bu. Atau juga ingat yang sudah vaksin sekali atau sudah vaksin 2 kali, jangan lupa ingat ya Bapak Ibu, ada juga mungkin saudara atau teman jemaat kita, tetangga, yang memang karena ketentuan dokter, ketentuan medis nggak bisa vaksin, atau belum boleh disuruh vaksin. Karena kalau vaksin, nanti bisa berakibat apa? Ada juga Ibu Bapak, di jemaat kami juga ada. Jadi apa yang saya maksudkan? Tetaplah peduli, tetap saling respect, saling hormat, saling sayang. Nah, tetapi 3M, cuci tangan, terus pakai masker ya Ibu Bapak, untuk keselamatan kita semua, dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan. Saya mungkin sudah mulai ada perkunjungan, ya walaupun hanya baru beberapa, dibatasin oleh pagar gitu ya, say hello saja dari mobil, atau macam-macam. PA mungkin ya bisa mungkin berkumpul, tapi mungkin belum boleh ya, tetapi bisa ketemuan, mungkin ketemu di mana, ke mall sekarang sudah boleh, sudah mulai bisa makan di tempat restoran, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, karena gelombangnya, saya barusan tadi ini ada yang ngabarin dari salah satu sumber kesehatan lah, katanya tantangan kita nanti di sekitar bulan pertengahan Juni atau akhir nih Pak Pendeta katanya. Apa? Iya, untuk COVID ini, khususnya untuk Indonesia menghadapi COVID, kita harus siap ini betul-betul. Itu tadi katanya. Jadi mari kita belajar apa yang terjadi di India. Ibu Bapak mengerti ya apa yang sedang saya katakan, di India. Semuanya menjadi evaluasi. Bagian kita terus-menerus. GKJ Tangerang, bersama seluruh GKJ, bersama seluruh gereja, bersama seluruh anak-anak Tuhan. Yuk sama-sama untuk boleh berjuang di titik ini. Dipakai oleh Tuhan. Untuk keselamatan sendiri, tapi untuk keselamatan banyak orang. Tapi tidak hanya 3M. Saya mau menambahkan dengan 3S dan 1 BBM. Ya, coba diteruskan. Ini dia. Kalau 3M sudah ya. Kalau saya tambahkan dengan 3S, 1 BBM. 3S itu apa Pak Pendeta? 3S itu adalah syukur, semangat, dan sukacita. Ya, saya dapatkan ini Bapak Ibu, saya dapat ini dari
pengalaman pendampingan kepada mereka yang terpapar, umat jemaat khususnya, terpapar COVID. Jadi yang dibutuhkan sekarang, selain 3M atau 5M, ada yang bilang 7M bahkan, itu 3S. Ibu Bapak, mari dipakai untuk tetap memiliki kemampuan bersyukur. PPT boleh lanjut, PPT dilanjutin. Bersyukur. Ya, bagikan juga kemampuan untuk mengkondisikan ucapan syukur. Rasul Paulus mengajak untuk semua umat Tuhan untuk bersyukur. Ya, bersyukurlah dalam segala hal. S yang kedua apa tadi? Semangat. Anak muda sering bilang, cemungut, ya, cemungut, gitu ya. Ayo semangat. Bagaimanapun berat, bagaimanapun tantangannya, terus bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Terus praise and worship pada Tuhan. Terus nyanyikan kidung, ya, kidung jemaat, kidung pelengkap jemaat, kidung pasamuan, nyanyikan, pujikan, ya, di rumah, di keluarga. Bagaimana cara untuk bisa bernyanyi sama-sama atau menari bersama anak-anak kita, ya, apalagi yang masih kecil-kecil, keluarga muda, menari. Jangan TikTok sendirian aja, ya kan? Ajak juga. Saya nggak larang TikTok loh, tapi bagaimana TikTok dipakai untuk kemuliaan Tuhan, gitu? Tapi juga ngajak yang lain bersukacita. Tidak hanya menari bagus, tapi juga ada humor, ada sukacita. Instagrammu juga pakai Bapak Ibu, Facebookmu, ya, ketikan WA, ya, ketikan WA group, pakai untuk membagi sukacita. Kalau Anda dikasih talenta untuk humor, ya Ibu Bapak, ikuti Porseni. Ya, saya sekalian aja nih. Porseni kan sebentar lagi, nggih. Porseni kita klasis, itu ada yang namanya stand up comedy, tapi juga mari jadilah pembawa stand up comedy dari hal-hal yang sederhana. Membawa kondisi jadi lebih cair, lebih guyup, lebih bersama-sama, lebih sukacita. Pokoknya humor itu dibutuhkan sekarang ini. Bagikan sukacita. Ya, di tengah berbagai kepenatan, keringkihan, dan tantangan perjuangan. Bagikan syukur, semangat, sukacita. BBM apa kira-kira? Berserah, bukan ya menyerah. Minta kuasa Roh Allah yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuat kuasa Allah Bapa, untuk Anda terus berserah, ya, lay down di dalam firman Tuhan, setia ikut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi juga melihat hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan, ada lagunya itu kan juga, ya, hidup ini adalah kesempatan, gitu kan. Untuk apa? Untuk tidak pernah menyerah. Bapak Ibu, izinkan saya ingatkan, menyerah itu pilihan yang paling gampang. Menyerah itu pilihan yang paling umum dan paling gampil, paling gampang. Tapi Tuhan tidak mau Anda menyerah. Dia mau Anda berserah kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi-saksi. Kalau tadi firman Tuhan bilang apa? Mari menjadi saksi-saksi kebangkitan. Kamu, GKJ Tangerang, kamu, semua ibu bapak, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, kamu, semua keluarga-keluarga yang ikut praise and worship ini, kamu, panitia, komisi, dan semua yang ada di GKJ Tangerang, kamu, siapapun Anda, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, adalah saksi kebangkitannya. Coba lihat ini ayat terakhir kita, ayat 48. Bisa dibukakan PPT-nya. Lukas 24 ayat 48. Ya, Lukas 24:48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya rindu sebagai penutup, sebagai komitmen, saya mau nanti kita nyanyi, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Tahu ya Ibu Bapak lagu ini? Tapi saya mau
sebelum kita nyanyi, ya, kita sebut dan kita baca ayat terakhir. Ini komit kita. Ini adalah kesungguhan hati, rasional, dan seluruh talenta, kemampuan, di kelebihan juga keterbatasan yang Tuhan bisa pakai. Ya, untuk kita betul. Here I am. Ya, use me God. Pakai aku Tuhan, ini aku. Bapak Ibu, saya mau kita baca ayat ini. Sedikit tetapi sangat kuat. 1, 2, Lukas 24 ayat 48. Bersama-sama kamu adalah saksi dari semuanya. Oke, sekarang bilang sama kiri kanan. Kiri kanan siapapun yang ada di rumahmu atau di antara Zoom atas bawah, kiri kanan, YouTube ya. Sekali lagi. 1, 2, bareng-bareng. 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Selamat menjadi saksi kebangkitan dan juga kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Marilah kita berupaya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.